Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hariri Mustafa, Prodi D3 Teknik Elektro, Nika, kelas 1C, absen nomor 15, NIM 20311100001. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengukur hambatan, arus, dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel menggunakan multimeter analog. Pertama-tama saya akan mengukur hambatan. Sebelum itu kita kalibrasikan multimeternya. Kita tunjukkan jarum pada angka 0. Angka 0. Sekarang kita ukur resistornya. Di situ menunjukkan 678. 8 kali 10 80. Jadi ini hampir mendekati 100 ohm. Saya memakai 100 ohm. Kedua, di situ menunjukkan 1560 160 ohm. Ketiga, ini 300 ohm. 100 hampir mendekati 300, yaitu 28 kali 10 sama dengan 280 ohm. Saya menggunakan 3 resistor, 100 ohm, 200 ohm, dan 300 ohm. Sekarang saya akan mengukur arus dan tegangan pada rangkaian seri. Pertama, kita nyalakan catur dayanya. Di sini saya menggunakan 5 volt. Saya hubungkan plus dan minnya. Sekarang kita ukur ini. Saya akan mengukur V1. Kita putar selektor switchnya menuju DCV. Saya menggunakan 10 untuk V1 nya. V1 bergerak, tunjuk angka dikit. Ya, 1 V1 nya 1 dikali 10 dibagi 10 tetap 1 plus V2 nya ukur V2. V2 nya 1,6. Sekarang V3 2,4 plus 2,4 dibagi 10 dikali 10 sama dengan 2,4. Ini V total. VT sama dengan 1, 2, 3, 5. Saya sama dengan 5 volt. Sekarang kita ukur pada rangkaiannya berapa hasilnya. V total.
Di situ menunjukkan angka 4,9 volt. Kurang lebih sama, hanya berbeda sedikit komanya saja. Sekarang saya akan mengukur arus I1, arus untuk I1. Arus di sini I1, I2 dan I3 sama. Kita putar selektornya menuju DC miliampere. Saya memilih 25. Itu sudah keluar menunjukkan angka 17 dikali 25 dibagi 50. Dan untuk I2, sekarang saya akan mencari I2. Sama juga 17, I2 sama dengan 17 juga. 17 juga. Sekarang I3 sama juga 17 sama dengan 8,5. Ini sama dengan 8,5 ya. 8,5. Jadi arusnya I1, I2 dan 3 sama dengan 8,5. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan dan arus dari sebuah rangkaian paralel. Di sini saya menggunakan resistor 100, R1 100 ohm, R2 200 ohm dan R3 300 ohm, sama seperti rangkaian seri tadi. Selanjutnya kita nyalakan satu dayanya, kita ubah. Saya akan mengubahnya ke 3 volt. 3 volt. Kita sambungkan dengan rangkaian. Sudah ada dayanya. Sekarang saya akan mengukur I1, I2 dan I3. Sebelum itu kita putar selektor switchnya menuju DC miliampere. Saya menggunakan 25 miliampere. Sudah terhubung dengan arus. Sekarang saya akan mengukur dari I1. Kita lepas resistor 1 supaya putus arusnya. Sekarang kita hubungkan prob plus atau prob berwarna merah ke prob kabel jambar
satu daya warna merah. Kita lihat. Nah, di situ sudah bergerak. Lagi sudah bergerak menuju angka 40. Jadi I1 sama dengan 40. Selanjutnya saya akan mengukur untuk I2. Di situ sudah dapat angkanya, itu menunjukkan 20 ya. 20. Saya akan menulisnya 20. Selanjutnya saya akan mengukur I3. Kita lepas kembali untuk kaki resistor R3. Nah, di situ menunjukkan 15. I3-nya 15. Lalu kita masukkan ke rumus. Karena ini bukanlah hasilnya. Kita masukkan ke rumus dan lalu per batas maksimal, skala maksimalnya 50 dikali, dan di belah tadi 25 sama dengan 18,5 per 50. Ini juga 50 dikali 25 sama dengan 10. Ini juga bagi 50 dikali 25 sama dengan 7,5. Nah, kita jumlahkan untuk I1, I2 dan I3-nya. Sama dengan plus ini I total sama dengan 18 ditambah 10 ditambah 7,5 sama dengan 36. Jadi I totalnya sama dengan 36. Lalu saya akan mengukur V1, V2 dan V3-nya. Di sini V1, V2 dan V3-nya sama. Kita nyalakan catur dayanya. Kita putar selektor switch-nya menuju di CV10. Kita ukur V1. Di situ tertera 2,2 untuk V1. Untuk V2-nya juga sama 2,2. Untuk V3-nya juga 2,2. Jadi kita tulis V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Hasilnya sama dengan 2,2 dibagi skala maksimumnya 10 dikali yang kita pilih tadi 10 kali 10 sama dengan 2,2 volt. Jadi V1, V2 dan V3-nya adalah 2,2 volt. Selanjutnya di sini saya akan membaca kode
dari kapasitor. Di sini saya memakai kapasitor elektrolit. Yang pertama, di sini kapasitor elektrolit itu lebih mudah membacanya karena sudah tertera kode. Di sini kapasitornya tertulis 6V, berarti tegangannya tidak boleh melebihi 16 volt, dan 100 mikrofarad, berarti kapasitas dari kapasitor ini adalah 100 mikrofarad. Dan di baliknya terdapat keterangan suhunya. Suhunya tidak boleh melebihi 85 derajat Celcius. Kapasitor elektrolit ini juga memiliki kutub. Nah, ini yang berwarna putih berarti berkutub negatif, dan yang kaki sebelah sini positif. Yang panjang positif, yang pendek ini negatif. Selanjutnya yang kedua, ini juga sama kapasitor elektrolit, tulisannya 25 volt, berarti tegangannya tidak boleh melebihi 25 volt, dan 220 mikrofarad itu kapasitasnya 220 mikrofarad. Di baliknya sini juga ada suhunya. Suhunya tidak boleh melebihi 105 derajat Celcius. Juga berkutub. Ini kutub negatif dan sini positif. Yang panjang ini positif, yang pendek negatif. Seperti ini sebenarnya. Yang ketiga juga sama, kapasitor elektrolit 35 volt, berarti tegangannya tidak boleh lebih dari 35 volt. 470 mikrofarad, berarti kapasitor ini memiliki kapasitas 470 mikrofarad. Di sini juga tertera 105 derajat Celcius, sama seperti tadi, suhunya tidak boleh lebih dari itu. Juga kutubnya yang berwarna putih negatif, dan yang sini positif. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.